Dalam surat Toha ayat 133 sampai 135, kasus Rempang Pik 2 di Banten pakai laut, itu palsu, Silvestor, Armando, korupsi Pertamina dan timah KM50 di mana kedudukan polisi. Ini bahan tim reformasi polisi, semoga berubah. Bagus Pak Ismail, saya akan menjawab secara terstruktur. Tafsir singkat QS Taha 133-135. B. Penerapan prinsip ayat hadits pada serangkaian kasus konkret yang Anda sebut. Rempang, P2, Pagar Laut Banten, ijazah palsu, Silvester Matutina, Ade Armando, korupsi Pertamina, korupsi masalah PT Timah, insiden KM50, dan C. Rekomendasi praktis. Semua diberi konteks bukti publik. Untuk fakta publik, saya lampirkan rujukan berita penyelidikan, serta penguatan dengan hadits-hadits syahih dan kajian ilmiah sosial. Saya akan berhati-hati. Bagus, Pak Ismail. Saya akan menjawab secara terstruktur. A. Tafsir singkat QS Taha 133-135. B. Penerapan prinsip ayat plus hadits pada serangkaian kasus konkret yang Anda sebut. Rempang, PK2, Pagar Laut Banten, ijazah palsu, Silvester Matutina, Ade Armando, korupsi Pertamina, korupsi masalah PT Timah, insiden KM50, dan C. Rekomendasi praktis, semua diberi konteks bukti publik. Untuk fakta publik saya lampirkan rujukan berita penyelidikan, serta penguatan dengan hadits-hadits syahih dan kajian ilmiah sosial. Menolak tuntutan bukti spektakuler luar mukjizat sebagai syarat menerima kebenaran. Bukti sejati adalah wahyu atau argumentasi yang konsisten, maksud praktis, dan kebenaran diuji oleh bukti, bukan panggung citra. Allah tidak menghukum kaum tanpa terlebih dahulu menyampaikan peringatan kepada Rasul. Prinsip adil dulu sebelum menghukum. Pemberitahuan atau pendidikan yang prosedur. Masing-masing menantikanlah waktu dan hasillah akan membuktikan siapa di jalan yang lurus. Jangan tergoda penilaian cepat atau berdasarkan citra. Dalam hadis, setiap dari kalian pengembala atau penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda mengecam penipuan, Manggosaha palaisa minna. Siapa menipu bukan golongan kita. Prinsip ringkas yang akan kita pakai di bukti atau prosedur keadilan dan sebelum hukum, sejarah waktu atau sebagai hakim akhir, akuntabilitas pemimpin sebagai amanah. Tiap bagian menyebutkan sumber berita penyelidikan dan publik yang melaporkan fakta-fakta dasar atau dilapor tersangka diduga bila perkara belum instak atau sedang disdik. Ada penolakan warga terhadap proyek PSN atau Rempang Eco City dan protes terkait relokasi atau reklamasi. Media melaporkan aksi warga dan sorotan terhadap dampak lingkungan atau lingkungan hidup dan kehidupan nelayan atau warga pesisir. Dalam ayat 133, jika proyek dipromosikan sebagai kemajuan tetapi dokumen lingkungan atau izin kompensi warga rapuh atau ditutupi, maka klaim kemanfaatkan harus diuji dengan bukti amdal dan lain sebagainya. Dalam ayat 134, negara seharusnya memberikan proses yang adil, sosialisasi dan kompensi yang layak dan waktu adaptasi, bukan pemaksaan. Dalam ayat 135, berkelanjutan proyek akan dinilai dari hasil jangka panjangnya. Jika hasil merugikan rakyat, sejarah akan mengungkap siapa yang mengambil jalan yang lurus. Transparansi dokumen perizinan, partisipasi rakyat, audit independen, dampak sosial lingkungan, ganti rugi, relokasi, dan rancang. Jika aparat tertindas keras tanpa prosedur, itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ayat. Dalam fakta publik singkat, proyek PIK 2 sebagai PSN dan pemasangan pagar atau struktur di pesisir Banten dilaporkan menutup ruang terangkap nelayan dan memicu protes. Sejumlah laporan menyorot kerugian ribuan nelayan dan desa pesisir.
Prinsip Al-Quran, sumber daya publik harus dikelola dengan adil. Pengembalian ruang publik tanpa kompensasi atau mitigasi merusak amanah pemimpin. Jika developer atau pemerintah mengutamakan pencitraan PSN dan mengabaikan bukti kerusakan sosial seperti ayat 103 menegur, kemanfaatan nasional harus diuji bukti. Alternatifnya model yang melibatkan nelayan dan co-manajemen dan jalur ilustrasi, kompensasi langsung atau penanggulangan dampak ekonomi. Audit dampak pembuktian publik atas izin aksi peradilan masyarakat pesisir dan penegakan sanksi bila ada pelanggaran prosedur. Dalam beberapa tahun terakhir muncul klaim-klaim soal keaslian ijazah tokoh publik. Ada laporan penyelidikan, berita, gugatan pendata, laporan polisi, Polda Metro Jaya pernah menyatakan komitmen menuntaskan beberapa laporan terkait tuduhan ijazah palsu. Sebagian kasus adalah gugatan atau fitnah yang direspon oleh hukum. Dalam ayat 133 dan 135, jangan mengandalkan kabar sensasional atau klaim citra, bukti, dokumen, atau arsip resmilah yang menentukan. Hadis anti penipuan dan larangan fitnah. Menyebarkan tuduhan berat tanpa bukti adalah dosa sosial seperti bisa disebut ghibah ataupun fitnah. Prinsip Islam mendesak verifikasi sebelum menuduh. Jika benar maka ghibah, jika salah maka fitnah. Gunakan mekanisme verifikasi institusi, Mahkamah Agung, masjid, atau klarifikasi lembaga pendidikan, hukum pidana, dan cybercrime dipakai bila ada penyebaran berita bohong, tetapi proses harus adil dan tidak disalahgunakan untuk menutup kritik yang sah. Sylvester Matutina pernah divonis terkait kasus fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Putusan MA tercatat, kemudian ada beberapa pendapat soal eksekusi putusan yang belum dilaksanakan penuh dan upaya hukum lanjutan PK. Ini menunjukkan sorotan publik terkait penegakan hukum yang konsisten. Dalam ayat 134, prosedur peradilan harus berjalan transparan. Jika putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi harus mengikuti aturan. Bila ada alasan hukum ditunda, proses itu harus jelas dan diumumkan. Keterlambatan eksekusi tanpa penjelasan yang sah menimbulkan preseden ketidakadilan atau politik hukum. Hadis tentang amanah dan tanggung jawab. Aparat penegak hukum adalah pengemban amanah. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika mengabaikan kewajibannya. Kejaksaan perlu transparan menjelaskan mekanisme eksekusi. Publik berhak mengetahui alasan hukum penundaan jika ada intervensi politik. Fakta publik Ade Armando dikeroyok atau pemukulan adalah dalam peristiwa demo April 2022. Aparat melakukan penyidikan dan penangkapan beberapa tersangka pengeroyokan. Kasus ini memicu perdebatan tentang intoleransi kekerasan terhadap tokoh publik dan perlunya penegak hukum terhadap perilaku anarkis. Kekerasan terhadap orang yang berbeda pendapat adalah pelanggaran amanah publik dan hukum. Hukum harus menindak pelaku sambil menjaga hak kebebasan dan berekspresi damai. Prinsip ayat 133, jangan biarkan narasi sensasional menutupi proses hukum yang objektif. Proses kepolisian atau jaksa harus transparan, berlaku adil, juga perlu perlindungan hak asasi bagi pihak yang mengungkapkan pendapat, kecuali bila mendorong kebencian dan kejahatan. Fakta publik Kejaksaan Agung atau KPK melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka dalam beberapa kasus terkait tata kelola minyak mentah atau pengadaan di Pertamina. Nama-nama tersangka dan kerugian negara dilaporkan oleh media resmi ataupun jaksa. Korupsi adalah pelanggaran amanah terbesar.
Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menuntut kejujuran dan larangan penggelapan hadis. Mangosaha telepon ini untuk membela publik dalam ayat 134. Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap individu, proses penyidikan harus lengkap dan adil. Setelah terbukti, hukuman juga harus ditegakkan tanpa pilih kasih. Perlu audit profesional independen mengalihkan aset mekanisme dan lain sebagainya. Fakta publik penyelidikan terkait praktik penambangan ilegal dan konspirasi perusahaan yang melibatkan mantan presiden disebutkan dalam laporan internasional, dan penyidikan Kejagung beberapa eksekusi dan perusahaan disebut dalam penyidikan yang melibatkan praktek fiktif dan kerugian negara besar. Ketika komoditas strategis dikelola secara oligarkis dan ada praktik ilegal, itu merusak kedahuluan publik. Ayat mengingatkan agar klaim memanfaatkan nasional diuji bukti dan hasil. Pemimpin dan pengurus sumber daya harus amanah dan penyalahgunaan harus diusut sampai tuntas. Fakta publik singkat kasus KM50 atau Desember 2020 menimbulkan rekomendasi Komnas HAM. Intensi diduga pelanggaran HAM, rekomendasi untuk tidak tindak lanjutkan pidana dan reformasi. Ada perdebatan beberapa jauh rekomendasi Komnas HAM telah dijalankan. Proses peradilan menghasilkan vonis atau putusan yang menimbulkan pro kontra dan keseruan audit. Dalam ayat 134, bila negara menggunakan kekuatan mematikan, harus jelas tahap peringatan proporsionalitas atau dokumentasi. Jika tidak, hukum dan moral dipertanyakan. Waktu dan proses hukum akan menunjukkan kebenaran Komnas HAM sebagai lembaga pengawas memberikan rekomendasi.